kajian ini, kenaikan penyelesaian PBB tahun 2025 ini 65%. Pakai cara nyekek leher rakyat lewat pajak. Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Turun Sudewo sekarang juga. Dan akhirnya kita sadar, di dalam hartamu yang sedikit itu ada hak para pejabat. Indonesia ini katanya tanah surga, lautnya luas, tambangnya bejibun, hutannya luas membentang. Tapi coba lihat angka ini. Dari semua pendapatan negara tahun 2024, yang paling gede justru dari pajak, 2.300 triliun rupiah. Artinya meskipun kita punya emas, batu bara, minyak, gas, sumber duit terbesar negara tetap dari kantong dan keringat rakyat. Dan salah satu cara ngambilnya lewat pajak. Di beberapa daerah, PBB naiknya nggak kira-kira. Di Pati misalnya, naiknya sampai 250%. Kita cek now. Harapannya sih, kalau banyak pajak dibebankan ke rakyat, paling tidak bisalah kita sebagai rakyat menikmati penegakan hukum dari aparat yang tegas. Tapi sekarang coba lihat, hukum benar-benar dikangkangi. Gimana mau nangkap Riza Khalid? Nangkap terpidana yang sudah jelas inkrah putusannya aja belum sanggup. Sebagian besar kalian pasti setuju nih, kalau kondisi ekonomi sekarang lagi seret. Terlepas dari data BPS yang bilang ekonominya tumbuh 4,sekian% katanya. Tapi harga kebutuhan makin tinggi, lapangan kerja juga nggak gampang. Tapi di saat yang kayak gini, pemerintah daerah justru ngasih kejutan baru. Tagihan PBB yang melonjak drastis. Kejutan naiknya PBB pecah di Pati dan ternyata daerah lain juga ada yang sama. Jombang, Semarang, Cirebon, sampai Bone. Jadi ini jelas bukan masalah lokal. Kayak ada pola, ada instruksi kebijakan yang bikin daerah serentak untuk naikin NJOP dan akhirnya PBB ikut naik. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone melalui kajian ini, kenaikan penyelesaian PBB tahun 2025 ini 65%. Sudah kondusif, sudah baik, berikan kesempatan masa semua masuk karena semua akan berdialog. Kami tidak berani mengatakan seperti itu. Kenapa Anda tidak ingin berani mengatakan seperti itu? Aduh. Kalau Anda tidak mau, kami masuk. Salah satu penyebab PBB daerah banyak naik, ini diduga karena pemerintah pusat memotong dana transfer daerah sampai 50 triliun rupiah tahun 2025. Tahun depan, dana transfer daerah juga dipotong 265 triliun. Jadi mau nggak mau, karena suntikan dana dari pusat berkurang, beberapa kepala daerah nggak mau ambil pusing. Pakai cara nyekek leher rakyat lewat pajak naikin PBB. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Senjata PDT, bersiapan. Turun Sudewo. Turun Sudewo sekarang juga. Angkat. Maksudkan. Angkat. Demo penolakan kenaikan PBB di Pati seperti sinyal ke pemangku kebijakan. Jangan sembarangan naikin pajak. Terus kalau sudah naikin pajak, cara ngomongnya yang baik. Jangan malah nyakitin hati rakyat. Hari-hari ini, rakyat disuguhkan pejabat yang mulutnya kalau ngomong nggak difilter. Meledaknya kemarahan rakyat Pati kayaknya jadi alarm nih ke daerah-daerah lain yang PBB-nya juga ikutan naik. Beberapa kepala daerah langsung batalin kebijakan kenaikan PBB. Nah, yang menarik, terobosan Bapak Aing nih guys. Pas tanggal 17 Agustus kemarin, Deddy Mulyadi mengimbau kepada Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat untuk penghapusan tunggakan PBB yang terhitung tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi, dan ini sifatnya himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat, dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di bupati wali kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Merdeka. Kang Deddy ini emang ngertiin rakyat Jabar soal pajak. Nah, tinggal bupati sama wali kotanya nih, mau ngikutin himbauan atau enggak? Pak Wali Kota Bogor, gimana nih? Mau ngikutin himbauan atau punya manuver sendiri? Nah, bicara soal pajak, yuk sekarang coba lihat data di samping ini. Lihat baik-baik. Kalau udah, tarik nafas. Realisasi pendapatan negara tahun 2024. Ini jelas banget. Sekitar 80% pendapatan negara didapat dari pajak. Faktanya, bukan emas, bukan batu bara, bukan gas atau minyak bumi, bahkan bukan juga sawit yang jadi penopang utama keuangan negara, tapi dari kantong dan keringat rakyat. Jadi, kalau rakyat dicekek pakai pajak, pejabat malah disuapin tunjangan. Lihat aja tunjangan mereka, nominalnya fantastis, sementara rakyat cuma bisa meringis. Masih terdapat kebocoran-kebocoran potensi pendapatan sumber daya alam yang sedikit banyak berkontribusi terhadap rendahnya persentase pendapatan sumber daya alam terhadap penerimaan negara secara total. Sebagai contoh adalah kebocoran dari sektor pertambangan mineral yang kita lihat masih cukup banyak penambangan-penambangan ilegal di sektor timah, di sektor nikel ya, yang ketika terjadi penambangan ilegal dengan sendirinya maka royalti yang dapat dipungut seharusnya dapat dipungut oleh pemerintah menjadi lebih kecil. Gunung dikeruk, hutan ditebang, tapi buat kas negara hasilnya cuma segitu. Di sisi lain, rakyat yang penghasilannya pas-pasan tiap bulan dipotong pajak. Kenapa bebannya jatuh ke rakyat? Dikejar-kejar sama petugas pajak sampai ke rumah-rumah. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Segitu gencarnya pemerintah ngejar pajak ke rakyat, sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan pajak dengan zakat. Hidup rakyat di negeri ini penuh pajak. Gaji dipotong pajak, makan kena pajak, belanja pun kena pajak. Bahkan rumah yang sudah lunas tetap dipajaki. Rakyat kecil terus ditagih, sementara konglomerat dapat pengampunan pajak. Dan akhirnya kita sadar, di dalam hartamu yang sedikit itu, ada hak para pejabat. Oke, demikian Cek Now kali ini. Jangan lupa untuk kasih pendapat di kolom komentar. Buat yang mau kasih ide, tema apa aja yang mau dibahas di next episode, silahkan juga kasih pendapatnya. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.